Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Handi Satrio Imawan atau biasa disapa Handi. Saya merupakan bagian dari mahasiswa Teknik Industri Universitas Diponegoro angkatan tahun 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil dari PEC test yang sudah dikerjakan minggu lalu. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu PEC test. Jadi PEC test merupakan singkatan dari Personal Entrepreneurial Characteristic Test yang berarti tes ciri-ciri pribadi wirausaha. Tes ini diharapkan akan membantu seseorang atau dalam konteks ini mahasiswa untuk mengukur potensi mereka sendiri untuk menjadi wirausahawan di masa mendatang dan memahami ciri-ciri pribadi mereka dalam kaitannya dengan sifat-sifat kewirausahaan. Atas dasar jawaban dari mereka, mahasiswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat mana yang perlu mereka perbaiki atau kembangkan jika mereka ingin menjadi wirausahawan. PIC test ini dikerjakan dengan waktu selama 15 menit secara mandiri dengan menuliskan jawaban pernyataan yang paling sesuai atau mencerminkan pandangan pribadinya. Tes ini mengarahkan seseorang untuk menentukan pilihan yang akan menunjukkan seberapa jauh seseorang memiliki kecenderungan kepada kewirausahaan. Setelah mengerjakan soal tersebut, seseorang dapat menilai jawaban mereka sendiri, dan setelah menjumlahkan nilai-nilai, mereka dapat menilai diri mereka atas dasar skala seperti berikut ini. Jadi, nilai 0 sampai 25 itu berarti belum memiliki kecenderungan kewirausahaan. Sedangkan skor 26 sampai 36 itu dianggap netral. Skor 37 sampai 47 memiliki kecenderungan kewirausahaan yang cukup. Dan skor di atas dari 48 itu memiliki kecenderungan kewirausahaan yang tinggi. Nah, untuk hasil dari PEC test yang sudah saya lakukan, saya mendapatkan skor sebesar 42, yang itu berarti berada pada skala 37 sampai 47, di mana berarti saya memiliki kecenderungan kewirausahaan yang cukup. Berdasarkan skor tersebut dan mengacu pada Personal Entrepreneurial Characteristic atau disingkat PICS, CV metodologi terdapat interpretasi dari diri saya dan saran pengembangan atau hal yang masih perlu ditingkatkan dari diri saya. Yang pertama, achievement cluster. Fokus dari cluster ini adalah dorongan untuk berprestasi, komitmen pada pekerjaan, dan orientasi pada hasil. Pada poin ini sendiri, karakteristik yang saya miliki yaitu saya memiliki motivasi untuk mencapai hasil, tapi masih terdapat kekurangan dalam meningkatkan inisiatif dan keberanian mengambil resiko. Kemudian, saya juga cenderung bekerja dengan standar kualitas yang baik, namun mungkin kurang konsisten dalam menerapkan inovasi atau mencoba sesuatu yang baru. Nah, terdapat hal-hal yang perlu saya tingkatkan pada achievement cluster ini, yaitu yang pertama mengenai pengambilan resiko. Saya harus lebih berani untuk sering keluar dari zona nyaman dengan mengambil resiko yang terukur. Lalu yang kedua, saya berorientasi pada kesempatan. Saya harus meningkatkan kemampuan untuk melihat peluang baru dan lebih proaktif dalam mencari solusi yang inovatif. Lalu yang kedua terdapat planning cluster. Cluster ini berfokus pada perencanaan sistematis, pengorganisasian, dan pemantauan kemajuan. Pada poin ini sendiri, karakteristik yang saya miliki yaitu saya sering merencanakan aktivitas, namun masih perlu meningkatkan detail dan fleksibilitas dalam perencanaan. Lalu yang kedua, saya memiliki kecenderungan untuk memulai tanpa perhitungan yang mendalam atau tidak selalu mempertimbangkan faktor risiko dalam perencanaan yang saya buat. Nah, hal-hal yang perlu saya kembangkan atau tingkatkan pada planning cluster ini yaitu yang pertama mengenai perencanaan strategis. Saya perlu meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan membuat rencana yang lebih rinci untuk mencapainya. Lalu yang kedua mengenai pemantauan dan evaluasi. Nah, saya harus membiasakan untuk memantau hasil dari perencanaan yang saya buat supaya tetap teratur untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan aturan. Kemudian yang ketiga ada power cluster. Nah, untuk power cluster ini
menekankan pada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, membangun jaringan, dan mempertahankan kontrol. Nah, pada bagian ini karakteristik yang saya miliki yaitu saya memiliki kemampuan untuk memimpin atau mempengaruhi orang lain, tetapi mungkin masih ada tantangan dalam memelihara hubungan atau bernegosiasi. Lalu yang kedua, saya memiliki potensi dalam kemampuan mengelola orang, namun masih perlu lebih memperkuat kemampuan networking dan pemanfaatan sumber daya dari jaringan itu sendiri. Lalu untuk hal-hal yang perlu saya tingkatkan atau saya kembangkan pada poin power cluster ini yaitu yang pertama mengenai kolaborasi. Jadi saya perlu mengembangkan kemampuan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pihak lain untuk mendapatkan lebih banyak dukungan. Lalu yang kedua mengenai poin bernegosiasi. Saya harus meningkatkan keterampilan saya dalam bernegosiasi agar dapat mendapatkan dukungan dari pihak-pihak lain dalam sebuah usaha atau bisnis. Nah, setelah saya sebutkan peningkatkan dengan fokus pada meningkatkan dan mengembangkan pada setiap klaster yang saya sebutkan, semoga saya dapat menjadi lebih efektif dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan dalam diri saya. Mungkin cukup sekian hasil penilaian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.